Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request yang pertama karena kemarin sedikit tertumpuk tidak bisa upload. Jadi hari ini Tarotku akan mengupload request-request dari hari sebelumnya ya. Yang pertama adalah, kita buka bagian komen dulu. Ini channel kalau buka kartu cukup satu saja lalu dijelaskan. Aku curiga jangan-jangan secara tidak langsung juga mengajari cara membaca tarot untuk pemula. Nah sebenarnya saat Tarotku membaca kartu, kenapa menggunakan satu kartu? Karena seringkali sebenarnya satu kartu sudah memiliki simbolisme yang cukup untuk pertanyaan yang terkait. Jadi jika kadang kita kurang yakin dengan kartu pertama, kadangkala kita menggunakan kartu kedua dan kartu ketiga sebagai penegasan, ataupun mungkin lebih di sisi yang lain jenis tebaran yang digunakan juga ada bermacam-macam. Ada yang membutuhkan satu kartu, ada yang membutuhkan 3, 5, 7 dan bahkan cukup banyak kartu ya, karena spread atau tebaran itu ada banyak sekali jenisnya dan nanti bisa disesuaikan. Kemudian kenapa menjelaskan per kartu? Karena Tarotku juga ingin sahabat-sahabat Tarotku di sini sambil request, sambil paham simbol-simbol tarot, karena nanti ke depan hanya melihat saja mungkin sudah tahu sendiri artinya apa. Jadi simbol tarot sebenarnya sederhana dan tidak susah karena tergambar jelas ya, khususnya di kartu-kartu dasar seperti Rider-Waite seperti ini sangat mudah untuk pembelajaran pertama kali ya. Oke, Tarotku lanjut lagi. Ini di akhir kenapa kok gelap? Videonya sudah habis. Ini sudah habis, ada layar kosong berwarna hitam ya. Siapa yang berambisi dengan kamu dalam hal hubungan? Oke. Berambisi mungkin lebih karena menginginkan kita ya dalam hal hubungan. Oke. Sekarang fokus ke diri, fokus ke diri, fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Siapa yang berambisi denganku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, siapa yang berambisi denganku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, siapa yang berambisi denganku? Oke, Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, kartu 3 sword sebenarnya adalah sebuah simbol kondisi yang jika kita kontrol akan semakin membuat kita terluka atau kecewa. Jika dikaitkan dengan pertanyaan siapa yang berambisi atau siapa yang benar-benar menginginkanku, seringkali orang yang benar-benar menginginkan kita adalah orang yang seringkali membuat kita merasa kecewa. Orang yang seringkali membuat kita merasa sakit. Orang yang seringkali membuat kita merasa tidak nyaman, dan ternyata dia adalah orang yang benar-benar menginginkan kita ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Knight of Wands sebenarnya menyimbolkan seseorang laki-laki yang usianya sama atau lebih muda, atau mungkin seorang perempuan yang maskulin yang usianya sama atau lebih muda, di mana orang ini bukan orang baru tapi orang yang berasal dari masa lalu kita. Di sisi lain jika kita cari ciri-ciri lebih lanjut, kemungkinan untuk warna kulit tidak begitu cerah atau sedikit agak gelap, dan dia orang yang sudah kenal kita lama. Dalam artian dia orang dari masa lalu, bukan orang baru, sudah pernah kenal dengan kita, mungkin lama tidak berjumpa dan berjumpa lagi, bisa jadi juga mantan, bisa jadi sahabat. Tapi yang pasti dia adalah orang yang sudah kita kenal sebelumnya, dan dia orang yang benar-benar menginginkan kita ya. Ini memilih kartu paling kanan. Siapa yang benar-benar menginginkan kita? Di sini kartu 5 pedang sebenarnya berbicara adalah seseorang yang bisa melihat sebuah peluang dengan baik dan kadangkala terlihat cerdik, atau mungkin bahasa negatifnya adalah licik. Sisi yang sama, hanya sisi positif dan negatif. Dia adalah orang yang cerdik, orang yang bisa melihat peluang dengan baik, dan orang ini seringkali mendekati kita dengan cara tidak terang-terangan, tetapi mengambil celah, dimana saat kita kecewa, kita sedih, kita tidak nyaman, kita merasa ditolak, dia akan muncul sebagai seorang sahabat, dan dia adalah orang yang benar-benar menginginkan kita ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke request selanjutnya. Request selanjutnya adalah
apakah dia punya guna aku? Oke, mungkin lebih ke arah apakah dia mengguna-guna aku. Fokus, bayangkan si dia, orang yang kita rasa mengguna-guna kita. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia mengguna-guna aku? Fokus, tanyakan dalam hati, apakah dia mengguna-guna aku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia mengguna-guna aku? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Sambil tarotku sedikit break minum air sebentar. Oke. Untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia mengguna-guna aku? Kita lihat bersama. Kartu King of Pentacle, kartu Pentacle dan Cup lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan kartu King of Pentacle sebenarnya dia tidak mengguna-guna, tetapi tindakan yang dilakukan adalah tindakan secara nyata dan fisik yang dilakukan kepadaku. Contoh, misalkan dia mengguna-guna untuk mendekati kita, berarti dia tidak mengguna-guna tapi dia memperhatikan kita, memberikan kita sesuatu. Atau jika dia adalah orang yang menyakiti kita, dia tidak menggunakan guna-guna tetapi dia secara terang-terangan memang menyakiti kita. Yang ini tidak guna-guna ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah dia mengguna-guna aku? Kartu Seven of Wands atau 7 tongkat sebenarnya menyimbolkan pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu 7 pedang sebenarnya menyimbolkan juga bahwa bisa jadi guna-guna ini tidak dilakukan dia seorang diri, tapi dia memiliki bantuan dari orang-orang lainnya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Chariot sebenarnya menyimbolkan suatu perubahan. Bisa jadi dulunya tidak menggunakan guna-guna, akhirnya karena satu atau lain hal, hubungannya kandas atau apapun, atau merasa tidak ada harapan dengan kita, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan guna-guna. Ini ada peluang ya. Yang ini menggunakan guna-guna dan cukup tinggi peluangnya. Ini ada peluang namun tidak sebesar peluang yang di tengah. Yang paling kiri tidak ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Apakah perasaanku sama dia? Oke. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah perasaanku kepadanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah perasaanku kepadanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah perasaanku kepadanya? Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke. Ada yang terbuka. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah perasaanku kepadanya? Kartu 10 tongkat sebenarnya berbicara tentang sebuah kondisi, ada satu beban yang harus aku pikul karena aku sedang ingin memperbaiki sesuatu. Jadi sebenarnya perasaanku dengan dia adalah aku ingin memperbaiki diriku, aku ingin memperbaiki dirinya, aku ingin memperbaiki hubungan ini dan membawanya ke arah yang baik. Sebenarnya lebih ke arah sana. Jadi yang paling kiri sebenarnya memang ada beban, tapi beban ini adalah untuk membuat semuanya lebih baik ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu King of Pentacle. Sebenarnya jika dikaitkan dengan pertanyaan apa perasaanku dengan dia atau kepada dia, aku merasa saat bersamanya aku tidak kekurangan apapun secara materi atau secara hal yang terlihat. Baik itu waktu, baik itu kebersamaan, aku merasa bisa mendapatkan itu semua. Itu dicerminkan oleh kartu King of Pentacle. Namun secara hati, kadangkala aku masih belum merasa benar-benar dipahami oleh dia. Ini yang memilih kartu tengah ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu The Magician sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi yang terjadi secara instan dan cepat. Namun sebenarnya di balik itu ada sebuah proses panjang. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apa perasaanku dengan dia, kartu The Magician lebih banyak menyimbolkan suatu perasaan cinta, suatu perasaan suka. Namun kondisi ini bisa jadi akan hanya sesaat saja. Oleh karena itu yang memilih kartu paling kanan, di maintenance perasaannya jangan berlebihan, tapi diatur dengan baik sehingga ini bukanlah perasaan sesaat tapi bisa menjadi perasaan yang berada panjang atau bisa seterusnya ya. Oke, kita akan lanjut lagi.
Request selanjutnya adalah perjalanan untuk manusia, ada 2 macam, pilih yang sempit atau jalan yang lebar. Kalau yang sempit menuju surga, kalau yang lebar menuju neraka. Oke. Kadangkala memilih jalan hidup untuk memilih hal yang baik memang tidak mudah. Dan kadangkala menjadi tidak baik akan jauh lebih mudah. Ini sama halnya dengan kita memilih untuk sabar. Itu akan jauh lebih susah daripada kita memutuskan untuk marah. Semua orang bisa marah, semua orang bisa menjadi orang yang keras dan kaku. Tapi untuk menjadi orang yang sabar, lentur, dan lembut, itu adalah sebuah pilihan yang tidak mudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kapan dia mengungkapkan cintanya kepada aku? Sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kapan dia mengungkapkan cintanya kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Kapan dia mengungkapkan cintanya kepadaku? Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Sambil pilih, sambil berkenung sebentar. Oke. Untuk yang memilih kartu paling kiri, kapan akan menyatakan cintanya kepada aku? Kartu 10 tongkat sebenarnya menyimpulkan sebuah kondisi. Ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki dan saat ini kondisinya bisa dikatakan tidak ringan atau sedang ada beban berat yang harus dia tanggung, harus ada hal yang harus dia perbaiki. Jika hal ini sudah dapat dia perbaiki, maka dia akan menyatakan cintanya. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan kapan, kartu-kartu minor sebenarnya mengarah ke bilangan yang lebih kecil. Bisa mulai dari bulan 10 atau 10 bulan lagi. Ini yang akan banyak ditegaskan oleh kartu minor ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Queen of Swords sebenarnya menyimbolkan juga saat ini dia sedang melihat ke arah masa depan. Dalam artian, apakah kita layak, apakah hubungan ini layak untuknya di masa depan. Jika iya, dia akan lebih cepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dan dikaitkan dengan pertanyaan kapan, kartu Queen of Swords sebenarnya berawal mulai dari 1 hingga 4 bulan ya. 1 hingga 4 bulan. Kalau tadi kartu Ten of Wands 1 hingga 10 bulan, yang ini 1 hingga 4 bulan. Kenapa bisa menjadi 4 bulan? Karena sebenarnya kartu Queen berangka 13. Jika angka 13 adalah angka 1 ditambahkan angka 3 menjadi angka 4. Jadi antara 1 sampai 4 bulan ini akan ada pengungkapan cinta dan angka terjauhnya adalah 13 bulan. Namun umumnya akan terjadi di 1 sampai 4 bulan ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kembali kartu Queen of Cup. Di kartu Queen of Cup sebenarnya menyimbolkan juga suatu kebijaksanaan melihat dari pengalaman di masa lalu. Jika yang tadi patokannya adalah bagaimana di masa depan, jika yang ini adalah patokannya melihat kebijaksanaan dari masa lalu. Dan ini memiliki bulan yang sama di mana antara 1 hingga 4 bulan ataupun 1 hingga 13 bulan. Dan di sisi yang lain, perbedaannya adalah di sini jika kita bisa memantapkan dia bahwa kita adalah orang yang menjadi pilihan tepat untuk masa depannya, ini akan semakin cepat. Yang di sini, jika kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang bijak untuknya dan di masa lalu kita sudah bisa menyelesaikan problem-problem kita dengan bijak, maka ini akan lebih cepat. Sedangkan yang di kiri, semakin cepat problem yang ada diselesaikan, ini akan semakin cepat ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, Cariwati Queen, nyimak nomor 2 Kak. Oke. Halo, terima kasih Ristiani Gunawan, terima kasih kembali. Thank you tarotku, salam dari Malaysia. Salam dari Umi Fitria, semoga senantiasa dibimbing oleh Allah dan untuk meniti dengan jalan yang baik. Amin ya Robbi. Kakak tolong bacakan. Mengapa selalu mimpi dengan orang yang tidak pernah ada dalam pikiran? Dalam pikiran orang itu, dalam mimpi, orang itu mencium bibir dan pipi kiriku. Sebelumnya, terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu untuk kakak dan keluarga. Oke. Berarti ini bermimpi, selalu mimpi dengan orang yang tidak pernah ada di pikiran, mencium bibir dan pipi kiri. Kita akan baca bersama-sama. Fokus ke mimpi ini. Tarku akan ambil 3 buah kartu. Oke, tanyakan dalam hati. Apa arti mimpiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa arti mimpiku? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya.
1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3. Oke. Mohon maaf. 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, kartu Hierophant sebenarnya menyimbolkan bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang kadangkala membuat kita ragu dalam memilih. Oleh karena itu, setiap kali kita mengalami sebuah problem, ingatlah untuk selalu memilih dengan bijaksana. Dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan. Di kartu ini kita lihat ada 2 orang yang sedang meminta petunjuk kepada orang yang bijak. Karena jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, nantinya ini juga akan berdampak kurang baik kepada kita. Biarpun juga mungkin ini adalah problem yang tidak terhubung dengan kita langsung. Misal sahabat yang meminta pandangan kita atau meminta saran dari kita. Berhati-hatilah dalam memberikan saran, karena bisa jadi ke depannya saran yang kurang tepat dan kurang bijak yang merugikan orang lain bisa menjadi bumerang kepada kita. Ini memilih kartu tengah. Kartu 9 Pentacle sebenarnya mengingatkan kita dalam mimpi untuk selalu merasa berkecukupan, tidak selalu merasa kurang. Baik secara tubuh, baik secara perasaan, baik secara jiwa. Ingatlah untuk bersyukur dan selalu merasa berkecukupan ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu Six of Wands sebenarnya menyimbolkan untuk memiliki keberanian melangkah di pilihan hidup kita. Kadangkala kehidupan membuat kita jauh dari apa yang kita inginkan. Hal yang kita sebut dengan realita hidup membuat kita tidak berani memperjuangkan impian ataupun keinginan kita. Nah, untuk memilih kartu paling kanan diingatkan untuk berani berjuang terhadap apa yang diinginkan. Nah, sekarang tarotku akan analisa langsung terhubung dengan jenis mimpinya. Tadi kita sudah analisa dari hasil pembacaan kartu, dari memilih kartu mengenai mimpinya. Dan kali ini sebenarnya mimpi mencium seseorang yang tidak pernah ada dalam pikiran. Ini menyimbolkan suatu sosok yang asing. Di sisi yang lain, di mimpi itu dia mencium di bibir dan pipi kiri. Di bibir adalah sebenarnya lebih banyak menyimbolkan perasaan ingin dicintai, dan di pipi kiri sebenarnya menyimbolkan perasaan bahwa orang-orang terdekatku itu kurang menyayangi aku. Jadi dikaitkan dengan pertanyaan ini dan dikumpulkan secara utuh maknanya, maka mimpi ini memberitahu bahwa aku seringkali merasa tidak dicintai bahkan oleh orang-orang terdekatku. Karena kadangkala yang memperhatikan aku adalah orang yang bahkan aku tidak tahu itu siapa atau orang yang asing, bukan orang-orang terdekatku. Saat orang-orang terdekatku membutuhkan aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun saat aku membutuhkan seseorang, seringkali tidak ada siapapun, dan inilah yang membuatku kecewa. Karena bahkan kadang orang lain yang tidak mengenalku yang memperhatikan aku. Nah, sebenarnya kurang lebih akan lebih ke arah sana untuk arti mimpinya ya. Kita lanjut lagi. Kak, aku bersuami, punya anak 2. Aku bekerja di suatu tempat di mana kala banyak orang laki dan perempuan. Kak, aku punya masalah begitu berat dalam diriku. Perasaanku mulai terganggu oleh lelaki itu yang bekerja dengan aku. Aku curiga dia juga menggunakan guna-guna. Dan apa dari hati aku sendiri? Tolong berikan amalannya. Oke, kita akan bacakan. Apakah orang tersebut menggunakan guna-guna atau memang hatiku yang mulai menyukai dia? Akan ke arah sana pertanyaannya. Sekarang fokus bayangkan orang tersebut. Tanyakan dalam hati, apakah dia menggunakan guna-guna atau memang hatiku yang mulai menyukainya? Tanyakan dalam hati, apakah orang tersebut menggunakan guna-guna ataukah memang hatiku yang mulai menyukai dia? Oke, bayangkan si dia, tanyakan sekali lagi, apakah orang tersebut atau si dia menggunakan guna-guna ataukah memang hatiku yang mulai menyukai dia? Oke, sekarang tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah dia mengguna-guna aku ataukah memang hatiku yang menyukainya? Kartu 9
pedang sebenarnya menyimbolkan gangguan berada di sisi pikiran. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia mengguna-guna aku karena kartu-kartu pedang bergerak di dunia pengetahuan, ini akan lebih menjurus ke arah dia mengguna-guna aku dan dia membuat aku memikirkan dia ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Four of Pentacle, kartu Pentacle dan kartu Cup lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan kartu 4 Pentacle sebenarnya menyimbolkan bahwa kondisi tidak bergerak berarti dia tidak melakukan guna-guna, namun mungkin secara hati kita yang tergerak. Dan karena ada kartu Pentacle, sebenarnya kartu Pentacle ini menyimbolkan hal-hal yang sifatnya terlihat. Bisa jadi perhatian dia, seringnya dia bertemu dengan kita, itu yang membuat hati kita mulai tergerak ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kembali lagi kartu 8 pedang. Kartu pedang dan tongkat banyak menyimbolkan ke arah jawaban iya. Dan di sini kartu 8 pedang juga menyimbolkan banyak hal atau banyak pengetahuan-pengetahuan ini berada di sekeliling kita atau orang-orang ini ada di sekeliling kita yang membuat kita tidak berkutik. Jadi bisa dikatakan dia menggunakan guna-guna dan lingkungan di sekeliling kita di tempat kita bekerja. Hal seperti ini cukup banyak dan cukup sering terjadi. Karena itu lebih berhati-hatilah untuk yang dua ini. Yang ini jika memang menolak katakan tidak, karena jika tidak dia adalah orang yang akan selalu memperhatikan dan bisa membuat kita merasa diperhatikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Haifa Majid nomor 2 kembali. Oke, lanjut. Kak Tarot baru reading lagi dong. Apakah si dia ilfil sama saya karena meminta nomor teleponnya? Dari Restiani Gunawan. Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah dia merasa ilfil karena aku meminta nomor teleponnya? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apakah dia merasa ilfil karena aku meminta nomor teleponnya? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia ilfil karena aku meminta nomor telepon darinya? Kartu King of Wands sebenarnya kartu-kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan sebenarnya kartu King of Wands sendiri ini adalah salah satu simbol bahwa ada perasaan ilfil dari dalam dirinya, tetapi dia tidak hanya melihat bahwa kita meminta nomor teleponnya, tapi dia juga melihat sejak kita kenal dulu hingga saat ini, itulah yang dia pandang. Jadi hal seperti ini jika dia memandang kita baik, ini hanya hal sesaat saja, karena dia adalah orang yang bijaksana dalam menilai orang. Dia tidak akan berlarut pada ilfilnya hanya karena meminta nomor telepon, tetapi dari sikap kita, apa yang kita tunjukkan, seperti apa kita bersikap kepada dia. Itu yang menjadi pertimbangan dia ya untuk kedepannya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Justice sebenarnya menyimbolkan suatu sisi yang harus dilakukan dengan tegas dan profesional. Jika kita meminta nomor teleponnya dengan baik, dengan sopan, itu tidak akan menimbulkan dia merasa ilfil. Tetapi jika kita memintanya kurang sopan, mungkin itu yang membuat dia ilfil. Jadi selama kita memintanya dengan baik, yang ini oke. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Page of Pentacles sebenarnya menyimbolkan bahwa lebih ke arah perasaan dia tidak ilfil. Dan buat dia, ini adalah salah satu langkah untuk bisa lebih dekat secara fisik. Atau dalam artian secara nyata ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah dari si Brendel, tarotku, apakah saya sama mantan akan bertemu lagi? Apakah kami bisa bersatu lagi? Oke, fokus. Bayangkan si mantan ya. Bayangkan si dia. Lalu tanyakan dalam hati. Apakah saya dan mantan akan bertemu lagi? Apakah kami akan bersatu lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah saya dan mantan akan bertemu lagi? Apakah kami akan bersatu lagi? Oke. Sekarang tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memilih kartu paling kiri. Apakah aku dan dia akan bertemu lagi dan apakah kami akan bersatu lagi? Sebenarnya kartu-kartu koin dan tongkat nantinya lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak.
Dan di kartu 6 koin sebenarnya jika kita berada di tempat yang tepat, ini kan ada seseorang yang memberikan koin kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang tidak tepat. Jika kita secara materi, secara fisik, secara keberadaan, secara tempat berada di tempat yang tepat dengan dia, maka kemungkinan bertemunya akan besar. Namun ini tidak menjamin aku dan dia akan bersatu kembali. Masih bisa bertemu jika kita mau berusaha berada di tempat yang sama dengan dia. Tapi peluang untuk jadi kembalinya yang ini masih belum ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah akan bertemu kembali? Kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke jawaban iya. Namun apakah akan bersatu kembali? Kartu 7 tongkat sebenarnya menyimpulkan sebuah kondisi yang harus berjuang menghadapi banyak hal, dan ini adalah suatu kondisi yang tidak mudah. Bisa bersatu kembali tetapi banyak hal yang harus diperjuangkan ya. Ini memilih paling kanan. Apakah akan bertemu kembali? Kartu koin dan kartu cup lebih banyak mengarah ke jawaban tidak. Dan kartu 8 pentacle di sini sebenarnya adalah sebuah proses. Secara fisik akan ada masa pasti bertemu kembali. Namun apakah akan bersatu lagi? Yang ini juga masih belum tentu ya. Ini selama mau berjuang oke, ini selama mau sabar ada peluang. Tapi tidak mudah, harus sabar prosesnya. Jika yang ini bisa bertemu di tempat yang tepat, namun peluang bersatunya juga tidak besar ya, atau masih cukup kecil. Yang ini yang paling besar namun perlu perjuangan. Kita lanjut lagi. Juga selanjutnya adalah dari 2125. Kak, apakah dia dan aku twin flame atau karmic relation? Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah aku dan dia twin flame ataukah karmic relation? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia twin flame ataukah karmic relation? Oke. Sekarang tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memilih kartu paling kiri, apakah hubunganku dengan dia adalah hubungan twin flame atau karmic relation? Kartu Page of Pentacle sebenarnya menyimbolkan seseorang yang secara fisik sedang melangkah ke satu tempat, di mana langkahnya masih langkah yang sangat awal. Dan jika ini dikaitkan dengan pertanyaan apakah karmic atau twin flame, kartu Page of Pentacle atau Page of Coin akan lebih banyak mengarah ke arah twin flame. Kenapa? Karena di dalam kartu karmic umumnya kartu-kartu yang muncul adalah kartu dengan pertemuan yang lebih panjang. Bisa kartu knight, bisa kartu queen, bisa kartu king. Yang ini peluang ke karmicnya kecil, tapi dia lebih mengarah ke peluang kedekatan secara hal-hal yang terlihat. Berarti dia akan lebih banyak nantinya kondisi kedekatan ke arah twin flame ya. Ini yang memiliki kartu tengah, Kartu Ace of Cups sebenarnya kartu-kartu Ace adalah lebih banyak ke arah hubungan yang berdasarkan hubungan perasaan. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah twin flame atau karmic relation, yang ini akan lebih kuat mengarah ke arah karmic relation ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu Hangman sebenarnya menyimbolkan suatu penundaan ataupun suatu pengorbanan. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan twin flame atau karmic relation, maka Hangman akan lebih mengarah ke arah karmic relation. 2 ini karmic relation, yang ini twin flame ya. Oke, kita lanjut lagi. Seriwati Queen, oke, lanjut. Nasihatnya sungguh menyejukkan hati, membuat mata menangis. Terima kasih Kak Tarot. Nasihat tentang move on. Terima kasih kembali. Pertanyaan kedua, aku pilih kartu yang di tengah dan jawabannya resonate Kak. Terima kasih banget. Terima kasih kembali. Nggak ada suaranya. Ya belakangan tarotku sering dapat komen suaranya kadang tidak muncul. Coba mungkin diulangi lagi. Tarotku sudah coba berulang di sini untuk putar, tapi suaranya tetap lancar. Untuk yang menggunakan earphone, mungkin boleh coba dibuka earphone-nya, pasang kembali, atau gunakan speaker standar handphonenya ya mungkin. Makasih sudah dibacakan, sukses selalu untuk channel ini. Terima kasih. Kenapa pas aku bayangkan face dia marah? Nah, saat kita membayangkan seseorang dan kita membayangkan kenapa face dia marah, bisa jadi dia di kondisi memang sedang marah. Tapi bisa jadi juga saat kita membayangkan si dia, yang kita bayangkan adalah si dia yang ada dalam memori kita. Dan kebetulan memori yang berkesan dengan kita, yang tertanam kuat adalah memori dengan emosi dia sedang marah ya.
kita lanjut lagi. Terima kasih kakak, sehat dan terus sukses selalu. Terima kasih. Aku selalu memilih nomor 2 kak. Sekarang videonya kenapa jarang ada suara? Nah, kembali tentang suara. Mungkin di handphone, mungkin di earphone yang digunakan. Coba earphone-nya cabut, kemudian pasang kembali, atau gunakan speaker dari handphonenya ya. Tarotku coba cek jika ada yang bisa diperbaiki, tapi tidak menemukan kesalahan masih dan masih lancar. Jadi tarotku nanti akan, jika menemukan sudah problem di sini, tarotku akan perbaiki di perekamannya juga ya. Semoga baik. Terima kasih Mas Lisna, terima kasih kembali. Semoga semua baik dan doa buat kita semua. Amin. Terima kasih. Kak tarotku minta readingin arti mimpi mantan suamiku. Semalam mimpi mantan suami berdiri melihatku sedang minum air putih sebelumnya. Lihat, aku sedang minum air putih sebelumnya. Terima kasih. Oke. Mimpi mantan suami berdiri melihat aku yang sedang minum air putih ya berarti. Sekarang fokus ke diri untuk yang punya mimpi yang mirip bisa ikuti pembacaan ini. Mimpi seorang yang pernah dekat atau mantan, entah mantan pasangan ataupun mantan suami, memimpikan dia dan kita sedang minum air putih. Sekarang fokus ke diri, fokus ke mimpinya, tanyakan dalam hati, apa arti mimpiku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apa arti mimpiku? Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, arti mimpinya apa? Kartu Two of Wands atau 2 tongkat sebenarnya menyimpulkan tentang sebuah pilihan. Jadi saat mimpi ini datang, sebenarnya kita diingatkan jika sudah memilih sesuatu, yakini pilihan kita. Jangan pernah ragu terhadap pilihan yang sudah kita pilih ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kembali ada kemiripan di sini di kartu Two of Wands dan di sini di kartu Two of Swords. Kartu Two of Swords sebenarnya menyimpulkan juga tentang mengenai pilihan. Saat kita sibuk memikirkan tentang 2 buah pilihan, di mana kadangkala ada pilihan A baik, B juga baik. A kurang baik, B juga kurang baik. Suatu pilihan yang seimbang yang membuat hati kita bingung atau membuat pikiran kita bingung, berhenti untuk memikirkan namun pejamkan mata dan dengarkan suara hati. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilogika, khususnya memilih sesuatu yang terlihat sama-sama baik ataupun sama-sama mungkin kurang baik. Nah, jika hal ini terjadi dalam hidup kita, berhenti gunakan logika, dengarkan suara hati, mana yang hati kita ingin pilih ya. Ini memilih paling kanan. Kartu Page of Swords sebenarnya menyimpulkan untuk berani melangkah dalam hidup kita. Pengalaman masa lalu hendaknya digunakan untuk bisa berpikir jernih dan mengambil langkah yang lebih baik dalam kehidupan kita ya. Ini memilih paling kanan. Tarotku akan ulas sekilas tentang mimpinya langsung, mengenai simbolisme dalam mimpinya. Mantan suami sebenarnya menyimpulkan orang yang pernah dekat dengan kita atau orang yang pernah kita cintai. Dalam mimpi melihat dia berdiri dan saya sedang minum air putih. Air putih adalah simbol kejernihan. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan ini, jika dikumpulkan simbol-simbolnya dan dirangkai, yang terjadi adalah dalam hidup melangkahlah dengan hati-hati. Gunakan pengalaman dari masa lalu untuk bisa berpikir secara jernih dalam mengambil langkah ke kehidupan kita saat ini dan di masa depan nanti. Akan seperti itu ya di arti mimpinya. Oke, tarotku lanjut lagi. Evaniati, aku pilih nomor 1. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Nomor 1, lantas aku kena blok, dia ternyata itu tuh alasannya. Oke, kita lanjut kembali. Oh, tarotku sambil like komen-komennya ya. Oke, masih naik ke atas, lanjut. Sylvie Rico, tapi aku akan berusaha bisa menunggu kabarnya seperti perjanjian awal kita berdua bahwa selalu menjaga kontak bicara satu sama lain. Oke. Tarotku hadir, terima kasih. Kak, maaf request ya. Penting karena 3 malam saya mimpi buruk terus, saya kok berasa ada yang dendam sama saya. Request siapa yang dendam dengan saya? Cewek atau cowok? Oke. Fokus ke diri. Untuk yang mengalami kondisi sering mimpi buruk, kira-kira apakah ada yang dendam dengan kita, laki-laki atau perempuan? Fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, siapa yang mendendam kepada aku? Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, siapa yang mendendam kepada aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati,
siapa yang mendendam kepadaku. Oke, sekali lagi ya. Siapa yang mendendam kepadaku. Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang memilih kartu, mohon maaf. Tarotku akan beri waktu 5 detik dulu untuk memilih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, siapa yang menendam kepadaku, laki-laki atau perempuan? Kartu 4 SWOT sebenarnya menyimpulkan ini adalah orang-orang yang sudah sejak lama berusaha mencari celah untuk menjatuhkan aku. Namun setelah sekian lama juga aku selalu mampu menghadapi mereka. Bisa dikatakan ini orang yang sudah sejak dulu memang tidak nyaman dengan kita, ingin mengganggu kita, namun selalu bisa kita handle dan kita hadapi ya. Nah, jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia laki-laki atau perempuan, kartu 4 SWOT sebenarnya lebih banyak menyimpulkan ke sosok seorang laki-laki ya. Kita lanjut lagi, yang memilih kartu tengah. Kartu Empress sebenarnya menyimpulkan suatu hal yang terjaga, terawat, terpelihara, dan lebih banyak ke hal-hal yang baik dan positif. Jika dikaitkan dengan pertanyaan siapa yang menendam denganku, dia adalah orang yang mencintai kita atau pernah bersama kita dan pernah terluka oleh kita. Dan apakah dia laki-laki atau perempuan, dia bisa seorang laki-laki yang feminim atau laki-laki yang perasa, ataupun mungkin juga seorang perempuan, karena di kartu mayor dia akan lebih luas cakupannya. Dan tapi yang pasti dia adalah orang yang pernah kita lukai ya. Mungkin bisa pasangan, mungkin bisa sahabat baik. Dan di sini yang pasti sisi feminim dia memiliki lebih tinggi daripada sisi maskulin, tetapi tidak pasti dia seorang perempuan ya. Ini memilih paling kanan. Kartu 7 pentakel menyimpulkan ini adalah orang yang berada sangat dekat dengan kita. Tidak usah berpikir orang-orang yang jauh. Bahkan orang yang tidak kita sangka-sangka yang berada di sekeliling kita, bisa jadi itu adalah orang tersebut. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah laki-laki atau perempuan, kartu 7 pentakel lebih banyak mengarah ke sisi maskulin atau sisi laki-laki. Dan kembali lagi, kartu-kartu banyak menunjukkan sisi maskulin atau feminimnya. Yang ini lebih ke arah maskulin, yang ini juga maskulin, tapi bukan berarti dia pasti seorang laki-laki ya. Tapi yang pasti sisi maskulin lebih tinggi, yang ini feminimnya lebih tinggi, yang ini orang yang dekat dengan kita, yang kita nggak sangka-sangka, yang ini memang orang yang sudah kelihatan jelas berapa kali mungkin tidak nyaman dan terganggu oleh kita, tapi bisa kita hadapi. Yang ini adalah orang yang pernah saling menyayangi, baik sahabat, baik pasangan, tapi dan akhirnya kecewa dengan kita ya, ataupun kita pernah menyakiti dia. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah Yana Dagang, step kartu nomor 1, oke. Tidak paham kenapa belum ada suara kakak di YouTube lain, ada suaranya. Mungkin boleh dilepas jack earphone-nya, pasang lagi atau gunakan earphone yang lain. Mungkin bisa membantu ya. Tarotku sudah cek di file, belum menemukan problemnya masih. Dan diputar di sini lancar. Jadi mungkin boleh coba ganti earphone-nya atau gunakan speaker dari handphone-nya. Anita Kurniatum, keren banget, mudah dipahami, langsung subscribe. Terima kasih. Natalia Bella, kiri, tengah, kanan. Oke, terima kasih. Oke, semua request di bagian komen sudah masuk. Tadi ada request di Instagram tarotku. Yang belum add Instagram tarotku, boleh di add di ini tarotku ya. Ini tarotku. Oke. Apakah dia ilfil sama aku karena minta nomor handphone? Oke, ini sudah masuk di pembacaan yang di tadi ya. Oke, ada satu pertanyaan yang tarotku akan bacakan setiap hari di video pertama, yang kemarin sempat terlewat ya. Ini tarotku akan bacakan lagi mengenai kondisi yang sedang kita alami bersama, dan bahkan sebenarnya sedang dunia alami bersama mengenai virus corona yang sedang mewabah ya. Kita fokusnya adalah ke diri. Pertanyaannya adalah apakah aku aman? Apa yang harus aku perhatikan ya? Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya.
1, 2, 3. Oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah aku aman? Kartu Ace of Swords sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi aman. Karena kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya, jadi kartu Ace of Swords akan mengarah ke arah jawaban iya, aku aman. Namun di kartu Ace of Swords sebenarnya juga menyimbolkan hindari perjalanan yang terlalu jauh. Untuk bepergian mungkin ke tempat-tempat terdekat masih oke, tetap berhati-hati, namun hindari dulu bepergian yang terlalu jauh ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu King of Wands sebenarnya juga simbol bahwa ini aman, kondisinya aman dalam artian kartu tongkat dan pedang mengarah banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu King of Wands, lakukan hal-hal yang sesuai prinsip. Contoh, gunakan alkohol atau hand sanitizer setelah kita memegang sesuatu yang berada di luar, atau setelah memegang barang yang kita rasa tidak aman. Kedua, gunakan masker. Tidak perlu gagah-gagahan untuk tidak menggunakan masker. Tetap berhati-hati ya. Yang ini baik selama mengikuti prinsip yang ada ya. Handle pintu, semprot alkohol. Oke, ini yang memilih kartu paling kanan. Apakah aman? Kartu High Priest sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi antara bisa dikatakan aman, bisa juga tidak. Untuk yang memilih kartu paling kanan, hindari untuk mengambil tanggung jawab yang kadang bukan tanggung jawab kita, karena itu bisa menimbulkan situasi menjadi tidak aman. Demi orang-orang yang kita sayangi, kadangkala kita menjadi tidak hati-hati. Nah, di sini diingatkan untuk yang memilih kartu paling kanan, tetaplah berhati-hati. Hindari sebanyak mungkin hal-hal yang bisa menimbulkan hal kurang baik bagi kita ataupun orang terdekat kita. Jangan berusaha untuk mengorbankan diri kita untuk orang yang kita sayangi. Namun sebaiknya semuanya bersama-sama berhati-hati sehingga tidak ada yang perlu untuk dikorbankan ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.